Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tadi Suwarna. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer. Volume 3 nomor 1 Januari 2019 halaman 892 sampai 898. Yang jurnal ini berjudul tentang desain Arithmetic Logic unit 8 bit untuk Central Processing Unit 8 bit. Disusun oleh Ega Dewa Iswantoro, Muhammad Hanad Sanafiisyan, dan Wijaya Kurniawan. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Secara abstrak, dalam paparan ini, Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disebut ALU merupakan bagian penting dari Central Processing Unit atau yang biasa disebut CPU. ALU pada umumnya memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Dan pada jurnal ini, ALU 8 bit untuk Central Processing Unit 8 bit memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memproses data matematika dan logika. Beberapa fungsi yang terdapat pada ALU adalah penjumlahan tidak bertanda, pengurangan tak bertanda, dan beberapa fungsi logika OR, XOR, dan AND. Pada rancangan Arithmetic Logic Unit 8 bit untuk Central Processing Unit 8 bit menggunakan IC adder, AND, OR, NOT, dan multiplexer. Untuk input utamanya menggunakan switch 1-0 dan 3 buah input selector untuk multiplexer, dan menggunakan media LED sebagai outputan. Rangkaian ini didesain untuk menggunakan 8 buah rangkaian kembar yang tiap rangkaiannya merepresentasikan 1 bit. Desain rangkaian ini menggunakan daya 5 volt sebagai sumber daya utamanya. Pada bagian pengujian kinerja Arithmetic Logic Unit 8 bit akan diuji dengan membandingkan hasil output ALU dan hitungan manual dengan 3 inputan berbeda pada setiap fungsi. Dan pada hasil pengujian didapatkan hasil output yang sama dengan perhitungan manual pada fungsi pemanggilan input dan memiliki kendala pada bagian output untuk proses bagian penjumlahan yang menggunakan adder. Isi pendahuluannya adalah Central Processing Unit 8 bit atau CPU 8 bit adalah sebuah sirkuit elektronik yang memproses beberapa instruksi aritmatik logis, kontrol dan input atau output dengan data sebesar 8 bit. CPU 8 bit pun memiliki 3 buah bagian penting untuk pengoperasiannya, yaitu control unit dan arithmetic logic unit dan register. Control unit sendiri adalah bagian CPU 8 bit yang bertugas untuk mengontrol sinkronisasi antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, mengatur input-output, dan mengambil data instruksi dari memori untuk memproses suatu instruksi, menyeleksi instruksi yang berhubungan dengan fungsi aritmatika dan fungsi logika, lalu mengirimkannya ke bagian arithmetic logic unit atau yang tadi ALU untuk diproses. Dan arithmetic logic unit atau ALU adalah bagian yang berperan untuk memproses operasi aritmatika dan operasi logika. Register merupakan bagian penyimpanan yang digunakan untuk media penyimpanan data atau instruksi yang sedang diproses. Dan ALU merupakan elemen penting pada desain CPU 8 bit karena ALU adalah bagian dari CPU 8 bit yang bertugas untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika dengan sebesar 8 bit dalam penelitian dalam jurnal ini. ALU juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah pemrosesan data dalam bentuk angka dan logika. Kemudian memiliki kemampuan untuk memproses data matematika dan statistika.
Nah, ALU 8 bit membutuhkan komponen-komponen elektronik seperti IC, gerbang logika, OR, NOT, AND, adder, dan multiplexer. Untuk IC OR dapat menggunakan IC 74LS32. Untuk NOT menggunakan IC 74LS04. Untuk AND menggunakan IC 74LS08. Untuk adder menggunakan IC 74LS283. Sedangkan untuk multiplexer yang memiliki inputan 8 dan keluaran 1 dan memiliki 3 bit untuk selektornya menggunakan IC 74251, dan keseluruhan rangkaian ini membutuhkan daya 5 volt dan LED untuk outputnya. Nah, ini kajian pustaka berupa gambar diagram polok ALU, ada EBAS, BBAS, IBAS, lalu control unit line. Sebelumnya pernah ada penelitian yang pernah dilakukan untuk membuat ALU 8 bit pada CPU 8 bit memerlukan 2 buah input bus 8 bit dan 1 buah output 8 bit. 3 buah inputan untuk kontrol ALU operation sedangkan untuk operasi ALU sendiri memerlukan 3 buah inputan kontrol untuk memilih operasi yang ada. Berdasarkan gambar 1 di atas, 2 inputan ALU yang bernilai 8 bit diilustrasikan pada inputan yang berlabel EBAS dan BBAS. Kemudian untuk operasi kontrol ALU diilustrasikan pada inputan berlabel F0, F1, F2. 3 buah inputan kontrol memiliki fungsi untuk memilih 1 dari 8 buah fungsi logika yang terdapat di dalam ALU. Dalam pemilihan 1 dari 8 buah fungsi logika dapat menggunakan IC multiplexer 8 ke 1. 8 buah fungsi pada ALU bisa dilihat pada tabel 1 ini. Seperti yang dijelaskan pada tabel 1 di sini. ALU memerlukan inputan untuk operasi kontrol yang berupa 3 buah inputan biner, F0, F1, dan F2. Sedangkan nilai A dan B adalah inputan dari bus A dan B. Inputan biner bernilai 0 akan menghasilkan outputan A, bus A. Inputan biner bernilai 1 akan menghasilkan outputan B, bus B. Inputan biner 2 akan menghasilkan outputan A plus 1 atau nilai dari bus A plus 1. Inputan biner yang bernilai 3 akan menghasilkan outputan B plus 1 atau nilai awal B bus B plus 1. Sedangkan inputan biner bernilai 4 akan menghasilkan operasi nilai awal bus A plus bus B. Inputan biner bernilai 5 akan menghasilkan operasi dari nilai awal bus A dikurang bus B. Sedangkan inputan biner bernilai 6 akan menghasilkan operasi logika dari A dan B. A, N, B. Ini rangkaian yang N. Inputan biner bernilai 7 akan menghasilkan operasi logika OR dari A dan B. Nilai operasi logika N, inputan 6, dan inputan 7 operasi logika OR. Dan dalam penelitian tersebut, penulis membuat desain ALU 8 bit untuk CPU 8 bit dengan 2 buah inputan bus dan 3 buah inputan operasi kontrol ALU. Sedangkan untuk output dapat disimulasikan dalam bentuk LED yang menyala. Metodologi ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan dalam penelitian dalam jurnal ini. Kebutuhan perangkat keras yang tadi IC OR 74LS322, IC RAT 74
LS043, IC N74LS084, IC full header 74LS2835, IC multiplexer 8 bit 74LS157, dan kebutuhan perangkat lunaknya adalah Eagle. Perancangan sistem dalam penelitian ini akan berjalan apabila semua kebutuhan sudah terpenuhi. Perancangan sistem ini akan dimulai dari gambaran awal rancangan ALU 8 bit. Ini adalah blok diagram rancangan ALU 8 bit. Perancangan perangkat keras menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan pada rangkaian aritmetik unit 8 bit. Dalam perancangan rangkaian alat akan dijelaskan pada gambar 2. Menjelaskan tentang desain rangkaian aritmetik logic unit 8 bit menggunakan 8 buah rangkaian, dan setiap rangkaian ini berisikan 2 buah I0 saklar. Saklar yang digunakan untuk inputan utama setiap rangkaian dan 3 buah saklar yang digunakan untuk inputan selektor pada multiplexer. Di sini ini 3 buah inputan untuk multiplexer dan 2 buah inputan untuk inputan utama. Rangkaian ini membutuhkan IC gerbang logika sebagai pemrosesan data. Ini berisi adder, AND, OR, dan NOT. Dan keseluruhan ini menggunakan daya 5-6 volt. Skematik alat. Pada skematik alat akan dijelaskan tahap awal desain dari ALU 8 bit sebelum diimplementasikan. Ini adalah skema input, merupakan skematik dari rangkaian input utama A dan B menggunakan saklar 10 dan menggunakan resistor 470. Ini 2 saklar, ini resistornya. Dan lanjut pada gambar 4, skematik fungsi merupakan lanjutan pemrosesan dari gambar 3 yang merupakan skematik IC 27LS32 yang merupakan IC gerbang logika OR, IC 74LS04 yang merupakan IC dari gerbang logika NOT, dan IC LS7408 yang merupakan IC dari gerbang logika AND, dan IC 74LS283 yang merupakan IC dari adder. Ini adalah gambar 5, skematik multiplexer merupakan lanjutan proses dari gambar 2 yang merupakan skematik dari multiplexer. IC 74LS157 yang memiliki 8 buah inputan dari pemrosesan sebelumnya dan 3 buah inputan untuk selektor yang digunakan untuk menyeleksi proses yang akan ditampilkan hasil outputannya. Dan pada bagian bawah multiplexer terdapat di konektor untuk menghubungkan daya dan inputan switch untuk menyatukan inputan selektor multiplexer dengan rangkaian yang lain sehingga semua rangkaian memiliki nilai inputan selektor multiplexer yang sama. Dan implementasi perangkat keras. Di sini ada gambar 6 rangkaian ALU. Pada gambar 6 adalah rangkaian utama yang memiliki 2 buah saklar inputan A dan B. Jika switch diarahkan ke bawah akan bernilai 1 dan sebaliknya akan bernilai 0. 3 buah saklar selektor untuk multiplexer pada saat switch selektor diarahkan ke atas akan bernilai 1 dan 0 ditekan sebaliknya. Kombinasi ketiga saklar tersebut akan membentuk nilai biner. Semua saklar menggunakan saklar 10 dan menggunakan resistor 470. Ini saklarnya ada 2 buah input output, 2 buah input dan 3 buah saklar selektor. Ini 1, 2, 3.
Pada bagian atas terdapat port konektor untuk daya konektor switch multiplexer antar rangkaian. Dan gambar 7 rangkaian ALU terkoneksi kepada rangkaian lain. Saat kedua rangkaian utama dan rangkaian lain disambungkan dengan kabel pelangi. Pada gambar 7, saat kedua rangkaian telah terkoneksi daya dan memiliki inputan selektor yang sama, LED akan menyala dan menandakan nilai F1. LED menyala menandakan nilai F1. Dan di sini ada gambar 9. Situasi di saat semua rangkaian yang berjumlah 8 buah rangkaian telah saling tersambung daya dan memiliki inputan yang sama dengan rangkaian pertama. Rangkaian pertama menyambung sampai ke 8 buah rangkaian. Ini adalah pengujian analisis. Di pengujian yang akan dilakukan pada sistem ini adalah pengujian dengan menguji hasil perhitungan dari aritmetik logik unit 8 bit dengan tujuan untuk mengetahui keakuratan hasil dari rancangan sistem yang telah dibuat dengan cara membandingkan perhitungan sistem dengan perhitungan manual. Prosedur yang digunakan untuk pengujian perhitungan ALU 8 bit. Pertama, menguji dengan memasukkan 3 angka berbeda pada setiap fungsi pada ALU 8 bit. Dan poin kedua, membandingkan hasil perhitungan sistem ALU 8 bit dengan perhitungan manual. Pengujian ini dilakukan dengan cara menginputkan 3 buah angka berbeda pada setiap fungsi pada ALU 8 bit dan membandingkannya dengan hitungan manual dengan angka yang sama. Fungsi yang diuji adalah A plus 1, B plus 1, A plus B, A min B, A n B, dan A or B. Yang pertama, pengujian A plus 1, fungsi 2, 010. Pada pengujian ini akan diuji hasil dari fungsi perhitungan A plus 1. Hasil pengujian ada pada tabel 2. Ini adalah nilai binernya, ini nilai desimalnya 1 plus 1, dan hasil dari perhitungan manual dan ALU itu sama. Ini 2 plus 1, nilai binernya adalah segini, dan ini adalah nilai biner dari 1, dan ini perhitungan manual, ini perhitungan dari rangkaian ALU 8 bit. Lebih hasilnya ini sama semua. Dan poin kedua, pengujian B plus 1, fungsi 3011. Pada pengujian ini diuji hasil dari fungsi perhitungan B plus 1. Dan bisa kita lihat pada tabel 3, ini nilai biner dari 0, dan ini nilai biner dari 1, dan manualnya adalah 1, ALU-nya 0, desimalnya 1 ditambah 1, nilai biner 1, nilai biner 1, ini dalam rangkaian ALU 1, dalam perhitungan manual adalah 10, dan nilai desimal 2 plus 1, ini nilai biner 2, ini nilai biner 1, ini perhitungan manual, dan ini perhitungan ALU. Kurang lebih bedanya 1 nilai seperti ini. Ini dalam perhitungan ALU hasilnya adalah 0, dan pada perhitungan manual 1. Kemudian pada saat dijumlah 1 tambah 1 di ALU 1 dan di manual itu 0. Kurang lebih berbeda hanya 1 nilai biner. Kemudian pada nomor 3, pengujian A plus B fungsi keempat, terdapat pada tabel 4 hasil pengujiannya. 1 plus 1, ini biner 1, dan biner 1 dijumlahkan menjadi 1 0, lalu 1 0,
sama, dan saat penyembelahan nilai desimal 2 plus 2, nilai perhitungan manual dan ALU di sini berbeda, dan begitu pula pada perhitungan 1 plus 2 desimal. Kemudian yang keempat, pengujian A min B fungsi kelima terdapat pada tabel pengujian 5. Ini nilai 1 dikurang 1, ini nilai biner 1 dikurang nilai biner 1, manualnya adalah 0, dan di ALU menghasilkan nilai yang berbeda. Keseluruhan ke bawahnya juga berbeda juga. Dan pengujian kelima, A, N, logika N, B. Sini kita lihat pada tabel pengujian ke-6. Ini perhitungan nilai biner A, logika N, dan nilai biner B. Perhitungan manualnya sama dengan perhitungan ALU keseluruhannya. Dan pengujian ke-6, A, logika OR B. Ini adalah perhitungan nilai biner A, nilai logika OR, dan nilai biner B. Perhitungan manual dan ALU itu sama dari pengujian dan hasil jurnal ini. Kemudian analisanya, hasil pengujian dari membandingkan hasil perhitungan ALU dengan hasil perhitungan manual yang diperlihatkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hasil yang diperoleh dari perhitungan ALU 8 bit benar, disebabkan beberapa carry out dari header belum terkoneksi. Dan ini adalah kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian, dan analisis, maka dapat disimpulkan. Poin pertama, dalam merancang Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk CPU 8 bit membutuhkan IC gerbang logika untuk memproses perhitungan. Dalam ALU 8 bit, komponen IC yang dibutuhkan agar sistem bisa memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk mengkalkulasi input adalah adder yang berfungsi menjumlahkan atau menambah nilai input, kemudian not yang berguna membalikkan nilai input, dan multiplexer yang berperan penting untuk sistem agar dapat memiliki fungsi aritmatika, di mana yang dibutuhkan untuk diproses. Pada input membutuhkan dua masukan yang berupa saklar on-off yang dapat diartikan dengan I/O. Dan pada poin kedua, perancangan desain Arithmetic Logic Unit ALU untuk CPU 8 bit menggunakan 8 buah rangkaian yang sama, dan setiap rangkaian merepresentasikan 1 bit. Setiap rangkaian memiliki 2 buah jalur input A dan B menggunakan saklar, dan untuk jalur input selektor, multiplexer membutuhkan 3 buah input berupa saklar yang nantinya akan diinputkan berupa biner 3 bit yang merupakan alamat pada fungsi yang setelah fungsi tersebut dipilih akan dilanjutkan pada output yang berupa LED pada setiap rangkaian. Poin ketiga, pada rancangan ALU 8 bit untuk CPU 8 bit, menentukan kesesuaian rangkaian dapat dinilai dari membandingkan nilai outputan dari sistem dan membandingkannya dengan hitungan manual. Jika output sistem tidak sesuai dengan hitungan manual, berarti sistem masih belum sempurna dalam melakukan pengkalkulasian data. Dan demikian adalah review dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.